Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita berdiskusi, kita akan mencoba bertanya kepada pakar hukum pidana yang sudah terhubung lewat saluran telepon, Jamin Ginting. Pak Jamin, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Raf. Bolon. Saya Leonard Samosir, Pak. Oh, Leonard Samosir. Tidak apa-apa. Pak Jamin, kalau kita melihat kasus Baik Nuril, Pak, ini kan pertanyaannya adalah ketika hukum ditegakkan, tetapi ternyata ada unsur keadilan yang tidak ikut masuk di dalamnya. Padahal kita tahu persis, Pak Jamin juga mengajarkan bahwa hukum itu untuk memastikan ketertiban, untuk memastikan keadilan juga. Tapi kenapa di dalam kasus ini seakan-akan tidak ada keadilan bagi Baik Nuril yang sebenarnya merupakan korban yang mendengarkan berbagai hal yang sebetulnya bisa juga dikategorikan menurut banyak pihak sebagai pelecehan seksual kepadanya. Menurut Anda pandangannya dalam kasus ini apa, Pak Jamin? Ya, saya menjelaskan begini, konteks civil law itu beda dengan konteks common law ya. Kalau common law itu lebih diutamakan rasa keadilan dalam masyarakat. Sehingga ada juri yang menilai bahwasanya wah ternyata dalam faktanya orang yang melakukan tindak pidana ini belum bisa dipidana karena ada rasa keadilan yang dilihatkan oleh juri-juri yang bukan orang hukum. Nah, di Indonesia dengan civil law ini yang paling berperan itu adalah jaksa untuk membuktikan suatu perbuatannya dan hakim untuk mencari kebenaran material. Nah, mereka lebih mengutamakan kepastian hukumnya sendiri. Tanpa jadi lebih banyak kepastian hukumnya. Jadi waktu di persidangan fakta-fakta yang diungkapkan itu sebenarnya kalau dari rasa keadilan tidak bisa dihukum karena dia membela haknya. Tapi dari kepastian hukum karena ada suatu gambaran-gambaran yang jelas, pembicaraan-pembicaraan yang kait dengan undang ITE, jadi dia dianggap sebagai suatu perbuatan. Nah, inilah yang salahnya saya kira hakim jangan hanya mengedepankan tentang kepastian hukum tapi rasa keadilan dalam masyarakat begitu. Untuk memastikan kepastian hukum kita menghormati putusan hakim, tapi saya terus terang bertanya begini Pak Jamin, dan banyak orang juga mengatakan ketika pengadilan negeri sudah memutus bebas, kenapa kemudian Mahkamah Agung malah menghukum dan memperberatnya juga? Itu logika hukumnya seperti apa ya Pak Jamin? Nah, jadi begini, konteksnya itu pengadilan negeri membebaskan ini kita harus lihat apa bentuknya adalah onslah, artinya delik unsurnya tidak terpenuhi, atau fisfak itu keadaan-keadaan tertentu di luar delik inti. Nah, itu sering disebut orang sebagai bebas murni sama bebas tidak murni, seperti itu istilah yang disebutkan lah. Nah, kalau dia bebas murni karena inti onslah itu harusnya tidak boleh diajukan kasasi demi hukum atau apapun, karena kedudukan dari jaksa dan hakim itu sama, mencari kebenaran material dan sudah ditemukan dan tidak ada perbuatan yang dapat dipidana, harusnya tidak boleh kasasi dong. Tetapi dari jurisprudensi dia bilang, loh ini nggak bebas murni, ini ada fisfak gitu, ada yang bukan delik inti. Nah, ini yang bisa diajukan kasasi. Nah, setelah kasasi, maka hakim kasasi yang disebut sebagai judek juris, dia tidak memeriksa fakta-fakta lagi. Dia hanya memeriksa penerapan hakim dalam memutuskan itu benar atau enggak. Nah, inilah sering miss akhirnya begitu. Pak Jamin, ini kan solusinya adalah katanya Baik Nuril harus mengajukan peninjauan kembali dan kemudian disitulah nanti bisa ada koreksi. Tapi kalau kemudian tidak ada bukti baru atau novum, bagaimana bisa mengajukan peninjauan kembali? Nah, dalam pengajuan kembali itu ada 3 hal. Pertama adalah adanya kekeliruan hakim yang nyata-nyata dalam memutuskan tersebut. Yang kedua adalah adanya pertentangan antara satu putusan dengan putusannya lain yang sangat menentukan putusan tersebut. Yang ketiga adalah novum. Nah, kalau yang tadi ada yang pertama tentang kekeliruan hakim dan pertentangan, itu hanya bisa diajukan dalam jangka waktu 180 hari. Kalau novum, kapan novum itu ditemukan, itu bisa kapan saja begitu. Nah, jadi tergantung. Kalau ada novum, bisa kapan saja novum itu bisa diajukan. Tapi kalau kekeliruannya nyata dan pertentangan hakim, hanya diberikan kesempatan 180 hari. Oke, baik. Kita berarti tunggu saja bagaimana kelanjutan proses ini, karena ya tetap hukum itu juga harus menegakkan keadilan, begitu kan Pak Jamin ya? Saya setuju
setuju. Jadi tidak boleh kita mengintervensi aturan hukum itu sendiri, tetapi hak-hak yang diajukan itu adalah yang memang sesuai dengan undang-undang. Seperti tadi salah satu contohnya harus diajukan PK sehubungan dengan penerapan hakim itu tidak ada kekeliruan yang nyata-nyata dalam putusan hakim begitu. Baik, terima kasih Pak Jamin Ginting untuk pencerahannya pagi ini. Selamat pagi. Pagi. Mas Jaka, itu barusan dijelaskan oleh pakar hukum pidana. Nah, tetapi pertanyaannya kemudian kita kan tidak mau mengintervensi proses hukum, tapi banyak masyarakat melihat kalau kemudian putusan Mahkamah Agung pada kasus Baik Nuril itu dilaksanakan, maka kalau ada kasus serupa yang lain, maka para korban tidak akan berani lagi melapor karena kemudian takut dibaik nurilkan. Nah itu bagaimana Mas Eka? Ya sebenarnya begini, ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kasus ini ya. Pertama bahwa kita setidaknya publik itu mempersoalkan adakah sebenarnya keadilan di negeri ini. Keadilan bagi rakyat kecil tentu saja. Karena kalau kita lihat Baik Nuril ini sebenarnya kan korban dari perbuatan asusila yang dilakukan oleh mantan atasannya. Itu di satu soal. Tapi di soal lain dia dituduh melakukan pelanggaran Undang-Undang ITE. Dari sisi hukumnya untuk pelanggaran Undang-Undang ITE kita mau tidak mau meskipun itu sedikit tidak sesuai dengan rasa keadilan masyarakat, ya kita harus menerimanya karena sudah menjadi putusan kasasi. Tapi artinya bahwa persoalan kan tidak berhenti di sini. Artinya Bu Nuril masih punya hak hukum untuk memperjuangkan keadilan. Artinya dia masih punya hak untuk mengajukan peninjauan kembali. Kalau tadi Pak Jamin Ginting menyebutkan ada tiga syarat untuk peninjauan kembali, umpamanya novum, ada pertentangan antar putusan. Dan saya pikir pengacara Bu Nuril sudah punya paling tidak satu dari tiga syarat ini. Mudah-mudahan dia sudah punya bukti baru. Dengan demikian dia bisa mengajukan peninjauan kembali dan kita berharap dalam peninjauan kembali nanti hakim yang akan menangani itu betul-betul tidak hanya sekedar berpijak pada teks undang-undang, tidak hanya sekedar berpijak pada formalitas, tetapi harus betul-betul membuat keputusan yang sesuai dengan kebenaran material, sesuai dengan kebenaran substansial. Itu proses hukum. Itu proses hukum. Dan pelajaran kedua adalah kita sebenarnya harus betul-betul hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kalau kita lihat Bu Nuril ini mungkin, dan saya yakin dia tidak punya keinginan untuk menyebarkan rekamannya. Tapi dia karena ketidaktahuannya dia akhirnya dijerat dengan Undang-Undang ITE. Karena ada istilah mendistribusikan, mentransmisikan dan membuka sesuatu menjadi akses bagi orang lain. Itu yang dilakukan oleh Bu Nuril. Yang menarik juga adalah bagaimana esensi dari masalah ini. Ketika kita melihat mantan atasan Baik Nuril yang seharusnya menjadi tokoh yang dipanut, yang dicontoh kelakuannya ternyata luar biasa jelek. Pertanyaannya apakah itu kemudian bisa memastikan bahwa negara ini masih tetap negara hukum? Kita bahas di bagian berikut Mas Jaka. Dan pemirsa tetap bersama kami, Editorial Media Indonesia segera kembali. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami. Mas Jaka, sebelum kita lanjutkan diskusi kita akan mencoba mendengarkan pandangan masyarakat terkait dengan kasus ini. Kita sudah terhubung dengan pemirsa Metro TV di Jakarta. Ada Pak Nugroho. Pak Nugroho, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bung Leonard, selamat pagi Bung Jaka, Indonesia Merdeka. Silakan Pak Nugroho. Nuril ini adalah cuma satu dari ribuan korban ketidakadilan. Kenapa? Karena hukum yang legalistik, yang lubang-lubang ini dijaga oleh aparat yang moralnya tidak jelas. Ya polisi, ya jaksa, ya hakim. Sehingga mereka cuma berpegang pada legalitas. Contohnya, nenek tua yang cuma mengambil coklat di kebun orang karena bukan untuk dijual, mungkin untuk ditanam atau ngicipi coklat, dihukum. Sengkon Karta dihukum. Prita dihukum. Untung dalam reformasi ini keterbukaan media